ketika kamu sekolah dasar. Untuk sekarang, kita kembali flashback bilangan bulat lagi atau yang disebut dengan integer. Kita pelajari. Welcome back with me, Miss Vivian. Pertemuan kali ini kamu masuk ke materi esensial. Apa itu? Kemarin udah dibahas. Apa materi pertama untuk semester ganjil? Ada yang tahu gak? Kira-kira apa sih? Pasti tahu dong, udah ada di judul. Iya, kita hari ini belajar bilangan, yaitu bilangan bulat. Bilangan bulat yang hari ini mau kita pelajari adalah bilangan bulat pengantarnya saja. Jadi perkenalan bilangan bulat. Walaupun saya tahu bahwa kamu sudah pelajari itu ketika kamu sekolah dasar. Untuk sekarang kita kembali flashback bilangan bulat lagi atau yang disebut dengan integer. Kita pelajari lagi sekarang agar mengingat kembali apa yang udah kamu pelajari waktu sekolah dasar. Kalau gitu, kamu harus simak videonya dari awal sampai akhir. Check this out! Oke, kita mulai pertemuan kali ini dengan materi awal kita, yaitu bilangan bulat. Nah, bilangan bulat yang mau kita pelajari sekarang adalah bilangan bulat yang pertama, yaitu perkenalan saja. Mari kita lihat, di sini ada numbers. Berarti ada banyak jenis bilangan yang akan mau kita bahas di sini. Nah, yang pasti yang pertama adalah bilangan bulat. Bilangan bulat seperti contoh yang kalian lihat di situ adalah dimulai dari sebelum minus 4, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tuh, coba kita berpikir, apakah bilangan bulat itu? Kemudian di dalam bilangan bulat ada bilangan caca. Bilangan caca itu dimulai dari 0. Berarti 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ada bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari 1. Kemudian di dalam bilangan asli ada bilangan genap dan bilangan ganjil, serta ada bilangan kuadrat dan bilangan prima. Bilangan genap, bilangan ganjil udah biasa. Bilangan ganjil berarti dimulai dari 1, lompat-lompat 2. Tapi mulainya dari 1 ya. 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Bilangan genap dimulai dari 2, lompat-lompat 2, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Kemudian ada juga bilangan prima. Nah, bilangan prima itu adalah bilangan yang bisa dibagi atau bilangan yang bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan bilangan 1 dan angka 1. Yaitu siapa? 2, 3, 5, 7, 11. Kemudian ada bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu apa? Bilangan kuadrat yaitu hasil dari perkalian dua bilangan yang sama. Misalnya 1 kali 1, 1. Itu bilangan kuadrat. 2 kali 2, 4. Bilangan kuadratnya siapa? 4. 3 kali 3, 9. 4 kali 4, 16. 5 kali 5, 25. Begitu. Dan seterusnya. Nah, berarti bilangan yang akan kita pelajari yang paling mencolok adalah bilangan bulat. Kemudian, apa itu bilangan bulat? What is integer? Integer itu adalah bilangan bulat. Apakah itu? Bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, bilangan positif, dan tidak desimal. Ya, berarti bukan pecahan gitu. Mari kita lihat. Di sini bilangan bulat negatif. Berarti ada minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, dan seterusnya. Miss mau tanya, kalau misalnya di antara bilangan bulat negatif ini, yang mana yang paling kecil? Yang paling kecil di angka yang tertera di sini siapa? Minus 5. Kalau ada tanda negatifnya, berarti ketika angkanya besar, itu adalah angka yang paling kecil.
Yang paling besar siapa? Minus 1, jelas ya. Kemudian ada bilangan bulat positif, yaitu bilangan asli dari mulai 1 sampai seterusnya. Kemudian adalah bilangan 0, bilangan yang tidak positif dan tidak negatif. Saya, nah kita lihat garis bilangannya, contohnya ini. Nah, bilangan 0 itu tadi netral, tidak positif, tidak negatif. Yang ke sebelah kanan adalah bilangan bulat positif. Yang ke sebelah kiri adalah bilangan bulat negatif. Berarti makin ke kiri bilangan itu nilainya semakin kecil. Ya, makin ke kanan bilangan itu maka nilainya semakin besar. Gitu. Oke, next. Sekarang sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, pertama dia tertutup. Apa itu tertutup? Jika ada A dan B bilangan bulat, maka hasil dari operasi kedua bilangan itu juga adalah bilangan bulat. Misalnya 2 tambah 2 sama-sama bilangan bulat kan? Berapa? 5. Hasilnya adalah bilangan bulat. Misalnya minus 5 tambah 3, hasilnya adalah minus 2. Minus 2 itu bilangan bulat tidak? Bilangan bulat. Misalnya minus 6 kali 2, berapa tuh? Minus 12. Bilangan bulat kan? Ya bilangan bulat, maka dia tertutup. Kemudian komutatif. Komutatif itu berarti bertukar, nilainya sama walaupun ditukar tempatnya. A tambah B sama dengan B tambah A. 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. Hasilnya sama dengan berapa? 5. Sama aja kan? Nah, sama seperti perkalian juga begitu. 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Berapa hasilnya? 6. Gitu dia. Sekarang ada asosiatif. Asosiatif itu pengelompokan. Nah, walaupun berpindah tanda kurung, dia tetap nilainya sama. Gitu ya. Dan ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Komutatif pun demikian. Distributif. Distributif ini adalah penyebaran. Berarti disebarkan dia semakin banyak. A kali B tambah C menjadi A kali B tambah A kali C. Untuk pengurangan, A kali B kurang C menjadi A kali B kurang A kali C. Gitu, udah pernah dipelajari lah di SD. Nah, kemudian ada pula unsur identitas. Unsur identitas itu apa? Berlaku pada perkalian. Elemen identitasnya adalah 1. 1 dikalikan dengan siapapun hasilnya tetap dirinya sendiri. 1 kali 10, 10. 1 kali 15, 15. 1 kali 0, 0. Gitu ya. Nah, 1 kali A sama dengan A atau A kali 1 sama dengan A. Inverse. Inverse itu adalah lawannya. Lawan dari satu bilangan. 3 lawannya siapa? Minus 3. 6 lawannya siapa? Minus 6. Minus 10 lawannya siapa? 10 gitu. Berarti ketika dia dijumlahkan, lawannya dijumlahkan, dirinya dengan lawannya dijumlahkan, maka hasilnya adalah 0. A tambah min A sama dengan 0. Atau kebalikannya, minus 1 tambah 1, 0. 1 tambah minus 1, 0 juga. 10 tambah minus 10, 0. Minus 10 tambah 10, 0. Gitu. Nah, operation on integers. Operasinya sama, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sama saja. Ya. Coba kalian lihat, kemudian nanti kalian kerjakan di catatan, kemudian kita bahas. Apakah benar ketika ini kasih tahu ya, nanti harus ditulis di catatan. Tentukan suhu manakah yang lebih tinggi dari pasangan suhu berikut. 15 derajat dan 12 derajat. Siapa yang paling tinggi? Jelas dong, sama-sama positif kan, 15 derajat. Minus 5 derajat dan minus 12 derajat. Siapa yang paling tinggi? Ingat, angkanya paling besar berarti ketika dalam bilangan bulat negatif, itu nilainya yang paling kecil. Berarti siapa yang paling besar antara minus 5 dan minus 12? Jelas minus 5. Nah, untuk yang penjumlahan pengurangan ini, coba kamu selesaikan di buku catatan besok. Maksud Miss, nanti setelah pembelajaran kita bahas sama-sama. Oke, kalau begitu kita lanjut ke kuisnya ya. Thank
Thank you. Udah nyimak atau malah nge-skip? Tuh, hati-hati loh, ntar ketahuan kamu. Siapa yang gak lihat dari awal sampai akhir, siapa yang perhatian dari awal sampai akhir. Ingat, setiap pembelajaran selalu ada kuisnya. Nah, setelah ini kamu kuis. Udah nyimak dong yang tadi? Setelah ini kamu kuis, review apa yang udah kamu lihat di video tadi, selesaikan soal-soalnya dengan baik. Nilainya akan saya keep menjadi nilai tugas. Semangat ya, kamu harus mengerti materi tadi. Kalau nggak ngerti, chat aja saya. Miss, tanya dong. Gitu. Bisa ya? Kalau gitu, silahkan lanjut ke kuisnya. Bye-bye! Tunggu dulu. Jangan lupa subscribe dong, like-nya juga. Ingat, selalu absen di bawah. Apa itu? Nama, nomor absen, dan kelas kamu tentunya. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Semangat!